ada sistematika, sistematis, tidak hanya sekedar ngawur gitu ya. Nah, jadi adanya yang keempat ya tentu bisa dibuktikan gitu ya. Bisa dibuktikan. Jadi sesuatu yang ilmiah itu pasti ada faktanya, ada metode yang digunakan untuk mendapatkannya, kemudian dia tersusun secara sistematis dan bisa dibuktikan gitu ya. Nah, ini paling tidak syarat sesuatu disebut ilmiah gitu ya. Tapi kalau tidak ilmiah ya asal-asalan gitu ya, faktanya nggak jelas gitu ya, nggak ada metode yang digunakan, tidak sistematis dan tidak bisa dibuktikan. Nah, itu tidak ilmiah. Gitu. Kalau saya bilang tangan saya kalau saya buka itu akan mengeluarkan air, nah, susah gitu ya, nggak bisa dibuktikan. Ya mungkin bisa dibuktikan karena memang bisa mengeluarkan misalnya gitu. Tapi kan apa ilmiahnya? Kenapa kok tangan bisa mengeluarkan air gitu ya? Nah itu kan tidak ilmiah namanya. Kalau saya pegang Anda maka Anda akan mengeluarkan cahaya gitu. Nah, itu ya susah gitu ya. Itu tidak ilmiah gitu ya. Itu tidak bisa dibuktikan dengan baik gitu. Meskipun pembuktiannya mungkin bisa, tapi gimana metodenya kita akan sulit menjelaskan gitu ya. Karena hal-hal yang sifatnya supranatural, hal-hal yang sifatnya gaib gitu ya, itu kan tidak bisa dibuktikan, tidak jelas metodenya bagaimana gitu ya. Mungkin faktanya ada ya kenyataan gitu ya. Tiba-tiba uangnya bisa apa namanya bisa uh, bertambah ya, uangnya bisa digandakan gitu ya. Nah itu ya sulit itu dibuktikan. Mungkin dibuktikan karena dia menampilkan sehingga orang tahu ada pembuktiannya, seakan-akan begitu ya. Tapi metodenya bagaimana nggak bisa dijelaskan. Kemudian tiba-tiba ternyata metodenya kejahatan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang tidak ilmiah gitu ya. Jadi banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak ilmiah ya. Jadi Anda memang harus harus bijaksana ya, harus hati-hati karena tidak semua di dalam kehidupan ini bisa diilmiahkan. Nah, sosiologi itu ilmiah gitu ya. Yang kedua, sifat sosiologi itu adalah teoritis. Apa artinya teoritis? Sosiologi itu memang perkembangan teorinya itu cukup luas ya, besar dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Sehingga memang sosiologi itu punya kemampuan menjelaskan sebuah persoalan itu dengan baik karena ada teorinya gitu ya. Bisa menjelaskan semua fenomena dengan baik karena ada teorinya. Ya. Apapun dipelajari oleh sosiologi ya, sehingga orang sejak lahir sampai mati pun dipelajari. Sehingga banyak sekali cabang dari sosiologi itu. Misalnya ada sosiologi kesehatan, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi politik gitu ya, sosiologi ekonomi gitu ya. Bahkan ada sosiologi pemerintahan, gitu. Ada sosiologi medis gitu ya. Banyak sekali cabangnya, bahkan ada sosiologi korupsi, ada sosiologi uang, jadi yang menjelaskan fenomena uang gitu ya. Dan yang paling agak aneh itu ada juga yang disebut dengan sosiologi kematian gitu ya. Memang nggak banyak orang pelajari, takut mungkin ya. Eh, ada yang disebut dengan the sociology of death gitu ya. Tapi kalau orang mati kan nggak bisa dipelajari ya. Mungkin sebelum mati ya. Ya mungkin sakaratul maut gitu ya. Mungkin terjemahannya yang cocok sosiologi sakaratul maut gitu ya. Jadi ternyata orang ketika mau meninggal itu tindakannya atau perilakunya macam-macam gitu ya. Ketika meninggal pun macam-macam gitu ya. Yang dilakukan oleh orang atau perlakuan orang terhadap orang yang meninggal tersebut. Jadi ini dipelajari juga oleh sosiologi. Jadi apapun yang Anda butuhkan penjelasan, sosiologi mampu menjelaskan. Artinya kalau Anda tanya saya sesuatu itu apapun gitu ya, mesti saya bisa jelaskan karena saya punya teori sosiologi yang cukup komprehensif ya, cukup banyak. Sehingga kejadian apapun saya mampu menjelaskan gitu ya. Karena saya belajar sosiologi dengan komprehensif gitu ya. Artinya eh, belajar di banyak gitu ya. Jadi ketika ada apa ya saya bisa menjelaskan kenapa kok seperti itu gitu ya. Artinya
teori itu kan mampu menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya. Misalnya gini, kenapa sih kok orang ada yang mau datang ke dokter, ada yang atau ke pelayanan kesehatan, ada yang nggak mau datang. Nah, itu bisa dijelaskan oleh sosiologi karena seseorang sebelum melakukan eh, memutuskan untuk melakukan pelayanan kesehatan itu mengikuti tahapan-tahapan tertentu gitu ya. Nah, itu ada tahapannya, ada 5 tahap gitu ya. Kalau tahap pertama itu ternyata sudah nggak berhasil ya, tidak akan orang sampai tahap 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan gitu ya. Ketika semua fenomena apapun yang Anda alami, saya sebagai sosiolog pasti saya bisa menjelaskan. Karena apa? Karena sosiologi sifatnya memang teoritis gitu ya. Nah, kalau begitu sosiologi itu tidak ada yang praktis ya. Mungkin ada aplikasinya ya. Praktis dalam arti sosiologi itu ada terapannya, diterapkan pada beberapa aspek gitu ya. Yang ketiga, sifatnya kumulatif ya. Kumulatif itu artinya terus-menerus bertambah gitu ya. Kumulatif itu kalau sekarang satu, ada lagi satu, ada lagi tambah satu, terus gitu sampai 4, 5, 6 dan terusnya gitu ya. Jadi memang eh, memang apa namanya? Memang makin banyak teori yang dipelajari gitu ya. Makin banyak teori yang eh, ditambahkan gitu. Sehingga teori awal sampai sekarang itu menjadi apa? Menjadi berkembang gitu ya, menjadi makin luas dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang kuat gitu ya, menjadi sesuatu yang makin besar sehingga semua teorinya itu menjadi makin banyak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kumulatif ya. Jadi kumulatif itu artinya awalnya teorinya hanya satu, dua, sedikit ya tambah gitu ya. Sehingga menjadi sebuah teori yang sampai sekarang itu sangat banyak gitu. Sehingga pengertian teoritis tadi itu didukung oleh kumulatif ini gitu ya. Kemudian yang keempat, sifat dari sosiologi itu tidak menilai gitu ya. Tidak menilai. Apa artinya tidak menilai? Sosiologi itu tidak menilai itu artinya apa? Dia tidak eh, memberikan penilaian baik atau buruk ya. Sosiologi itu hanya menjelaskan sebuah fenomena ya. Tidak mau memberikan justifikasi ini benar, salah, baik atau buruk. Ya. Dia memang sosiologi tidak punya kepentingan untuk menilai baik buruk, menilai benar salah. Misalnya begini, ada fenomena, ada orang yang terlibat dalam kegiatan pelacuran misalnya gitu ya. Nah, kalau sosiologi tidak menilai, tidak memberikan pandangan bahwa orang yang melacurkan diri itu adalah orang yang brengsek, orang yang moralnya jelek, enggak, tidak pernah akan bicara gitu. Yang dipelajari oleh sosiologi, apa yang menyebabkan orang terlibat atau terprosok atau mau melakukan kegiatan pelacuran. Nah, itu. Jadi dijelaskan, oh ini karena ini, karena ini, karena ini gitu ya. Tapi tidak ada di situ penilaian bahwa ini baik, ini buruk, atau ini apa gitu. Nggak ada gitu ya. Semua dilakukan dengan bahasa netral ya. Ketika ada anak nakal, mungkin orang secara moral akan mengatakan anak ini bejat, anak ini kurang apa adalah anak yang merusak gitu ya. Secara moral jelek. Tidak ada sosiologi menjelaskan begitu. Sosiologi selalu menjelaskan apa yang membuat anak nakal. Kenapa kok terjadi kenakalan pada anak-anak itu. Nah, itu yang dicari gitu ya. Sekali lagi, dia tidak menilai, tapi sosiologi itu hanya menjelaskan atau hanya menyampaikan apa yang ada di dalam sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya. Jadi tidak tidak apa namanya tidak sama sekali tidak memberikan penilaian baik buruk atau memberikan penilaian yang benar atau salah gitu ya. Jadi ini yang seringkali apa harus kita pahami ketika kita bicara tentang sosiologi gitu ya. Oke, itu ya terkait dengan sifat sosiologi. Oke, silahkan mungkin ada yang mau ditanya dulu terkait sifat sosiologi ini.
Ada? Udah paham, Pak. Ya. Oke, sekarang kalau sudah eh, kita lanjutkan pada ini ya. Tadi terkait dengan ilmiah ya. Ini contoh ya, bedanya akal sehat dan penelaahan ilmiah ya. Akal sehat dan penelaahan ilmiah gitu ya. Jadi kalau akal sehat mengatakan pria misalnya ya, pria lebih tahan terhadap penderitaan dan tantangan daripada wanita. Pilek disebabkan oleh hawa dingin dan kaki basah. Tapi setelah dikaji secara ilmiah ternyata enggak. Ya wanita dan pria sama tahannya terhadap penderitaan gitu ya. Enggak ada yang bilang bahwa pria lebih tahan gitu ya. Ternyata setelah diteliti, pilek itu bukan karena hawa dingin gitu ya. Pilek itu disebabkan oleh virus. Meskipun hawa dingin dapat mengurangi daya tahan tubuh sehingga orang lebih mudah terkena virus penyakit ini gitu ya. Nah ini kemudian perspektif dalam sosiologi ya, perspektif dalam sosiologi gitu ya, perspektif dalam sosiologi. Ini yang apa namanya yang uh, harus yang terakhir ya, yang akan saya jelaskan gitu ya. Ada 4 perspektif besar di dalam sosiologi itu ya. 4 perspektif besar di dalam sosiologi itu ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah perspektif evolusionis. Apa artinya perspektif evolusionis ini? Perspektif di mana apa namanya? Di mana sesuatu itu terjadi secara evolusionis. Jadi pelan-pelan gitu ya. Perubahan yang terjadi secara pelan-pelan. Nah, kemudian bagaimana dia disebut evolusionis ya karena makin lama dia makin baik gitu ya. Hanya saja ya, eh, hanya saja hanya saja ketika hanya saja ketika terjadi itu maka perubahannya itu ya tidak langsung gitu ya, tidak langsung. Bisa agak apa namanya? Bisa agak eh, bisa agak ya mungkin perlu waktu yang agak lama gitu ya perubahannya gitu ya. Sehingga sosiologi melihat itu sebagai sesuatu yang apa yang harus diperhatikan dengan baik gitu ya, diperhatikan dengan baik gitu ya. Nah, perspektif ini yang evolusionis ini tidak berkembang gitu ya, tidak berkembang sehingga eh, hampir punah sekarang ya. Perspektif ini jarang digunakan orang gitu ya, evolusionis ini. Karena kalau ngelihat dari perkembangan sekarang itu evolusionis itu menjadi agak agak susah ya, apalagi dengan ada teknologi ini ya. Misalnya gini ya, masyarakat berubah dari yang tradisional menjadi modern itu pelan-pelan gitu. Nah, sekarang kayaknya udah nggak berlaku ini ya. Artinya sekarang kan perubahannya begitu cepat gitu ya. Sehingga pandangan evolusionis ini atau perspektif evolusionis ini seringkali tidak digubris atau seringkali tidak digunakan oleh masyarakat gitu ya, tidak digunakan oleh masyarakat gitu ya.
Karena apa? Karena memang kurang berkembang gitu, sehingga para ahli atau para peneliti atau para pakar yang menganut uh, perspektif evolusionis ini agak agak jarang gitu, atau mungkin tidak ada sekarang ya, agak sulit mencari pendekatan perspektif yang evolusionis ini ya. Ini tapi perkembangannya ada dulu ya. Ketika menjelaskan tentang fenomena pergeseran masyarakat gitu ya. Itu ada kan masyarakat dulu dari zaman ini gitu ya, memang terjadi. Tapi sekarang dengan zaman era sekarang ini kayaknya perkembangan itu, perubahan itu tidak lagi evolusionis gitu ya. Bahkan mungkin sangat radikal ya, sangat revolusionis gitu ya, sehingga cepat sekali gitu ya perubahan-perubahan itu. Sehingga untuk menjelaskan menggunakan evolusionis ini, fenomena saat ini itu menjadi agak sulit gitu ya, karena semuanya berkembang dengan atau berlangsung dengan sangat cepat gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ada perspektif yang disebut dengan interaksionis ya. Perspektif yang disebut dengan interaksionis. Interaksionis ini adalah perspektif di mana melihat interaksi yang terjadi dari seseorang gitu ya, interaksi yang terjadi antar orang. Kenapa sih orang berinteraksi? Apa tujuannya orang berinteraksi gitu ya? Sehingga semua dipelajari gitu ya. Interaksi antar orang dipelajari gitu ya. Apa yang terjadi ketika terjadi interaksi antar satu orang dengan orang yang lain, atau satu kelompok masyarakat dengan orang, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu ya. Nah, itu yang dipelajari di dalam perspektif interaksionis. Saya kira saya nggak akan menjelaskan lebih panjang ya, karena nanti minggu depan kita akan ada topik terkait dengan interaksi sosial ya. Jadi interaksi sosial itu adalah salah satu uh, pengaplikasian atau penerapan dalam perspektif interaksionis ini. Jadi melihat bagaimana hubungan antar orang atau hubungan antar manusia itu terjadi gitu ya. Kenapa kok ini bergaulnya hanya dengan ini bergaulnya tidak dengan yang lain gitu ya. Kenapa ini hanya melakukan di sekitar sini, yang lain jauh gitu ya. Yaitu perspektif interaksionis menjelaskan eh, apa yang membuat orang berinteraksi dan bagaimana interaksi itu ya. Nanti kita bicarakan lebih lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya tentang interaksionis. Kemudian yang berikutnya adalah perspektif fungsionalis ya. Fungsionalis. Ini dan yang keempat konflik ya. Dua perspektif inilah yang sekarang paling dominan ya. Di dalam kajian sosiologi, dua perspektif ini, fungsionalis dan konflik ini yang paling dominan sekarang ya. Paling banyak lah ya. Apa itu fungsionalis? Perspektif fungsionalis ini adalah perspektif di mana orang melihat atau menganggap, bukan menganggap ya, orang akan menyatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu punya fungsi. Ya. Peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat itu selalu punya fungsi. Pasti ada fungsinya. Sehingga perspektif ini melihat apapun yang terjadi itu ya baik gitu ya. Karena ada fungsi gitu ya, ada fungsinya gitu. Nah, benar enggak kira-kira? Misalnya gitu ya. Sekarang saya ambil contoh gini. Kalau ada orang sakit gitu ya, ada orang sakit datang ke dokter gitu ya. Kemudian dikasih obat, sembuh. Nah, itu baik kan? Berarti katanya fungsionalis, dokter itu baik perannya karena dia membantu orang yang sakit untuk sembuh gitu ya. Kemudian lagi, contoh lagi misalnya ya, ada orang yang minta-minta, ada orang yang memberi. Orang yang minta-minta dan memberi itu berfungsi gitu ya. Nah, karena yang satu membantu yang lain. Itu perspektif fungsionalis. Jadi melihat segala sesuatu itu dari kacamata seperti itu gitu ya. Bahwa fenomena yang terjadi itu memiliki fungsi. Contoh misalnya di jalan. Ya, Anda kalau di tol gitu ya, jalan tol misalnya. Kalau di jalan tol itu kan semua apa? Kendaraannya apa? Mesti apa? Pelan-pelan atau cepat?
cepat Pak. Cepat semua ya, hampir semua eh, kecepatannya tinggi ya, tidak ada yang pelan-pelan kan ya. Nah, katanya fungsionalis itu fungsional, itu berfungsi gitu ya. Kenapa di tol itu harus cepat? Karena kalau ada yang lambat itu bisa menghambat laju kendaraan yang dari belakang sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan gitu ya. Jadi orang saling ngebut di tol itu karena memang kecepatannya harus tinggi gitu ya. Kan minimal 60 kilometer per jam gitu ya. Nggak boleh kurang ya. Karena kurang nanti ya menghambat jalan dari kendaraan yang lain yang di belakang yang akhirnya kalau itu terjadi bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Makanya orang saling ngebut di tol itu eh, berfungsi gitu ya, punya fungsi gitu ya. Sehingga itu kalau kita melihat dari perspektifnya fungsionalis gitu ya. Kemudian saya lawankan ya dengan perspektif yang terakhir yaitu perspektif konflik ya. Sebaliknya perspektif konflik melihat bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu banyak fenomena terjadinya konflik. Orang yang berhubungan dengan orang lain itu tak lebih adalah sebuah peristiwa-peristiwa konflik, sebuah kejadian-kejadian konflik gitu ya. Orang selalu ingin mencari kepentingannya sendiri, ingin mencari kemenangannya sendiri. Sehingga apa yang terjadi itu adalah sebuah fenomena konflik gitu ya. Sebuah fenomena konflik gitu ya. Jadi sebuah fenomena konflik gitu ya. Artinya apa? Kalau memang ini fenomena konflik, berarti apa yang terjadi itu menyebabkan terjadinya konflik. Nah, sekarang saya kembali ke contoh tadi itu ya. Ada pasien datang ke dokter, kemudian dia berobat. Setelah berobat dimintai uang ya kan? Kan harus bayar gitu ya. Nah, kata konflik itu fenomena gambaran konflik. Yang satu adalah orang yang memeras harta atau keuntungan dari orang yang sakit gitu ya. Orang sudah sakit malah diambil keuntungannya dengan cara dimintai bayar gitu ya. Nah, itu perspektif konflik. Jadi melihat segala sesuatu terjadi konflik gitu ya. Sekarang misalnya lagi eh, tadi di jalan tol tadi itu ya. Itu yang terjadi adalah sebuah fenomena di mana orang rebutan tempat itu ya. Rebutan space gitu ya. Sehingga yang satu ngerebut, yang satu ngerebut lagi, satu ngerebut pengen lebih cepat lagi gitu ya. Sehingga itu sebetulnya adalah peristiwa konflik itu gitu ya. Orang makin rebutan tempat sehingga dia ingin lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi konflik itu, perspektif konflik itu melihat dari sesuatu yang sifatnya apa? Ya, konflik gitu ya. Artinya selalu akan terjadi pertentangan di dalam masyarakat itu gitu ya. Di dalam masyarakat itu akan terjadi pertentangan. Nah, sekarang benar apa tidak ya silahkan Anda gunakan untuk analisis ya. Anda mau setuju yang mana. Sambil contoh begini lagi ya. Orang miskin gitu ya. Orang miskin itu katanya kalau menurut pengertiannya fungsional ya, perspektif fungsional, ya itu baik adanya orang miskin itu ya. Coba kalau orang tidak ada yang miskin, kira-kira ada nggak yang mau membantu membuat rumah? Ada nggak yang mau jadi tukang? Ada tidak yang mau jadi pekerja-pekerja kasar? Kan nggak ada gitu ya. Karena adanya orang miskin, maka ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar tadi itu. Ada nggak orang kalau yang mau menguras Nguras WC, nyapu jalan gitu ya. Katanya konflik, katanya fungsional. Kalau nggak ada orang miskin, siapa yang mau melakukan itu semua? Gitu. Sehingga keberadaan orang miskin itu baik ya, artinya fungsional, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan gitu ya. Itu kalau dari sisi pengertiannya fungsional gitu. Tapi dari sisi pengertiannya konflik, orang miskin itu adalah orang yang dipinggirkan sebetulnya ya. Karena apa? Karena dia tidak punya kesempatan untuk berusaha. Gitu. Mau jualan di tepi jalan diusir oleh Satpol PP gitu ya. Atau diusir oleh polisi.
karena mengganggu keindahan kota. Sebetulnya kemiskinan mereka itu terjadi karena apa? Karena tidak ada peluang kesempatan. Sebetulnya terjadi konflik di situ kan? Konflik antara apa? Masyarakat dengan petugas gitu ya. Jadi sebetulnya dia miskin itu karena apa? Karena tidak diberikan kesempatan, akses untuk bekerja gitu ya. Pemerintah nggak mampu menyediakan pekerjaan, tapi dia berusaha bekerja mandiri dengan jualan di pinggir jalan gitu, di kaki lima gitu, kemudian diusir ya, nggak boleh gitu ya, karena mengganggu ketertiban gitu, mengganggu pemandangan kota. Nah, katanya konflik itu adalah konflik yang terjadi antara siapa? Antara masyarakat dengan petugas negara gitu ya, baik apapun pemerintah atau satpol pp atau polisi gitu ya, semua petugas-petugas pemerintah atau petugas negara gitu. Jadi konflik itu melihat begitu gitu ya, sehingga yang satu melihatnya fungsional, yang satu melihat sebagai konflik gitu ya. Nah, itu bisa Anda aplikasikan nanti ya dalam banyak hal gitu ya, hampir semua hal gitu ya. Jadi kalau fungsional itu ya selalu melihat bahwa semuanya berfungsi gitu, seakan-akan begitu ya. Eh, Kalau ini berubah, nanti yang lain juga berubah. Seakan-akan begitu ya. Padahal ya tidak, belum tentu gitu ya. Yang satu berubah cepat, yang satu lambat. Akhirnya apa ya, terjadi ketimpangan gitu ya. Misalnya ada orang miskin, yang satu orang kaya, orang kayanya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Sehingga ketimpangannya makin makin besar. Nah itu konflik katanya, teori konflik gitu ya. Kalau fungsional ya nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya gimana kalau nggak ada orang miskin nanti ya siapa yang mau ngerjakan kegiatan-kegiatan yang kotor, yang kasar gitu ya. Bayangkan siapa yang mau angkat-angkat batu gitu ya, yang angkat barang-barang jadi kuli di pelabuhan misalnya, kalau bukan orang miskin. Ya, coba kalau nggak ada orang miskin, ya, maka nggak terjadi itu, maka akan terganggu proses kehidupan ya, itu ya. Kalau fungsional begitu ya. Kalau konflik enggak, itu gambaran bahwa ada eksploitasi yang besar-besaran terhadap orang orang miskin gitu ya. Buruh buruh apa buruh panggul di pelabuhan itu dibayar murah, itu eksploitasi para pemilik modal, para orang yang menguasai hajat hidup orang banyak, ekonomi ya, kemudian ya mengeksploitasi kehidupan dari para orang-orang miskin itu. Nah itu konflik gitu ya. Jadi memang selalu berpikir pada tataran yang berbeda gitu ya, yang berbeda gitu ya. Eh, ini ini contoh bahwa semua fenomena di dalam kehidupan ini bisa dikaji dari dua perspektif ini gitu ya. Misalnya yang lebih makro, misalnya mau melihat bagaimana sih kebijakannya Presiden Prabowo. Nah, kalau fungsional, oh baik Pak Prabowo itu karena dia sudah menyediakan MBG, menyediakan cek kesehatan gratis gitu ya bagi masyarakat gitu misalnya ya. Kemudian uh, program-programnya untuk kepentingan rakyat banyak, itu kalau fungsional bilang gitu ya. Nah, selalu menilai begitu. Tapi yang konflik, apa yang dilakukan Prabowo ini sebetulnya sesuatu yang membuat kekacauan baru. Coba misalnya, kemudian dia mendirikan Danantara gitu ya, yang semua persoalan modal itu dikumpulkan jadi satu. Nah itu kan hanya menyerap dana-dana dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini gitu ya. MBG itu kan hanya menguntungkan siapa? MBG itu kan menguntungkan pemilik pemilik modal ya, sehingga dia bisa menyediakan bahan, dapat keuntungan banyak dari situ kan. Para catering-catering itu mendapat keuntungan banyak dari situ. Sementara yang lain malah keracunan gitu ya, malah buat makanan yang buat keracunan. Itu program itu sebetulnya harus dievaluasi. Nah ini katanya konflik gitu ya. Jadi satu peristiwa itu bisa didekati, bisa dianalisis, bisa dibicarakan, bisa dipahami dengan menggunakan dua perspektif ini gitu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Uh, Jadi ini yang perlu kita jadikan dasar ya, sehingga ketika Anda nanti misalnya ada dalam sebuah diskusi atau debat gitu ya, ya tentu biar rame. Kalau ada orang yang menggunakan pendekatan fungsional, Anda lawan atau Anda debat dengan pendekatan konflik gitu, sehingga rame kan ya.
Tapi kalau pendekatan fungsional, Anda juga melawan dengan pendekatan fungsional, ya nggak rame, kan sama gitu ya. Atau sebaliknya ada orang yang menyatakan pendapat, kelihatan bahwa dia menggunakan pendekatan konflik, ya Anda lawan dengan fungsional sehingga rame gitu ya. Tapi kalau konflik dilawan konflik, ya nggak rame, hanya menguatkan begitu saja gitu. Jadi ini adalah sebuah alat bagi Anda karena Anda berdiskusi gitu ya dalam sebuah forum atau dalam sebuah kegiatan debat gitu ya, maka gunakan pendekatan yang berbeda gitu ya sehingga menjadi menjadi seru gitu ya. Kalau ada orang menyatakan pendapat A yang itu kelihatan fungsional gitu ya, fungsionalis, ya dia perspektifnya ya lawan dengan konflik. Sebaliknya juga gitu ya, kalau ada orang yang dari awal sudah menggunakan pendekatan konflik, ya Anda lawan dengan fungsional sehingga rame gitu ya. Bisa hidup diskusinya, bisa hidup debatnya, tidak tidak hanya diem saja gitu, tidak semua sepakat sepakat gitu ya. Nah, itu namanya sama pendekatannya gitu ya. Misalnya ada orang berpendapat apa gitu A gitu ya, Anda melawan dengan pendekatan B yang sifatnya konflik ya. Baik, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang di masyarakat stunting masih ada nggak? Masih. Coba, Masih, Pak. coba Anda siapa yang mau berpendapat? Coba kejadian stunting yang ada saat ini, Anda lihat dari dua konsep ini, fungsionalis atau konflik. Silakan, Anda boleh milih salah satu. Yang mana? Silakan coba berpendapat, nanti saya lihat. Siapa yang mau nyoba? Ini ya, secara materinya udah ya. Ini bahan diskusi yang apa? Bahan diskusi yang ya nggak usah. Tapi ini anu lah, coba didiskusikan ya. Sekarang coba tadi jawab aja pertanyaan saya ya. Jawab aja pertanyaan saya tadi. Eh, ini malnutrisi pada anak itu ya antara lain kan stunting itu ya. Coba dijawab aja, ini nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa ini. Diskusikan aja sekarang. Artinya eh, coba silakan. Udah kita spesifik stunting aja misalnya. Saya izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Bapak Ramalia dengan NIM akhir 12. Di sini kejadian stunting itu menurut saya dari perspektif fungsionalis itu seperti stunting itu kan sebagai masalah di masyarakat, otomatis dari lembaga kesehatan seperti ahli gizi, seperti rumah sakit, seperti dinas kesehatan dan lain memiliki fungsi untuk menyelesaikan dari masalah stunting. Nah, dari perspektif konflik itu, stunting ini dianggap sebagai hambatan atau konflik karena kan disfungsi atau ketimpangan antara baik dari faktor ekonomi, baik dari akses pangan, baik dari bagaimana lembaga kesehatan ini bekerja yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Bap Mohon maaf Bapak apabila ada kesalahan, terima kasih. Ada yang lain? Silakan yang lain nyoba berpendapat. Kami dengan NIM 33, saya izin berpendapat tentang masalah stunting pada perspektif konflik. Jadi di sini kita semua melihat bahwa stunting ini adalah akibat dari ketimpangan sosial, eh, di mana stunting ini banyak terjadi pada kelompok miskin. Nah, sebenarnya akar masalah yang mungkin saya lihat dan dalam perspektif saya itu bukan hanya soal pola asuh, tapi kurangnya akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan maupun
lingkungan yang sehat. Terus dari perspektif konflik menurut saya juga ada struktur sosial yang sangat bertimpangan. Jadi seperti kelompok kaya ini mempunyai akses ke makanan sehat, makanan yang bergizi, rumah yang layak, lingkungan sehat yang sangat amat layak, dan fasilitas kesehatan. Sedangkan kelompok miskin ini harus menghadapi harga pangan yang sangat mahal, pekerjaan mereka yang tidak stabil, dan sanitasi lingkungan yang sangat buruk. Hal ini menurut saya menciptakan lingkaran setan kemiskinan di mana anak yang stunting akan tumbuh menjadi dewasa dengan keterbatasan produktivitas dan beresiko melahirkan generasi stunting lagi. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Jadi Anda cenderung menggunakan pendekatan yang mana? Kalau saya lebih melihat ke perspektif konflik, Pak. Baik ya. Jadi kan bisa dilihat dari dua hal itu ya. Jadi kalau ada yang melihat dalam perspektif konflik, kalau Anda ingin mendebat agar rame ya dekati dengan fungsional gitu ya. Kalau ya, jadi mungkin menjelaskan stunting ya mungkin konflik yang lebih dominan ya, lebih cocok, enak gitu ya daripada menjelaskan fungsional. Jadi masa Anda berani mengatakan bahwa ya dengan adanya stunting maka ahli gizi punya kerjaan, masa gitu kan? Ya, kan itu fungsional kan gitu ya. Jadi keberadaan stunting itu baik dipelihara karena apa? Karena itu bisa menghadirkan anggaran, bisa mengajukan program-program, para ahli gizi bisa punya peran gitu ya. Nah, sehingga stunting itu ya dipelihara gitu ya. Nah, itu kan fungsional gitu ya. Tapi kalau konflik ya tadi karena ada ketimpangan antar kelompok ya, banyak orang miskin yang tidak punya akses untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka tidak mampu membiayai kehidupannya ketika remaja, ketika dewasa, hamil sehingga dia menghasilkan anak yang melahirkan anak yang stunting gitu. Jadi memang kadang memang ada sesuatu yang bisa didekati dengan satu yang lebih dominan gitu ya dibandingkan yang lain. Tapi sebetulnya secara prinsip semua pendekatan itu, dua pendekatan tadi itu bisa digunakan pada segala macam segala macam aspek ya, segala macam aspek kehidupan gitu ya. Jadi sekarang misalnya keberadaan gerai-gerai makanan apa namanya fast food itu ya, yang katanya secara gizi itu kurang baik gitu ya, tidak memenuhi kriteria-kriteria gizi yang baik gitu ya. Menurut Anda gimana itu? Coba dekat. Terserah Anda mau menggunakan pendekatan apa. Perkenalkan saya Genis Reski dengan NIM akhir 067 tentang keberadaan gerai fast food apabila dilihat dari perspektif fungsionalis. Kalau dari fungsinya itu gerai fast food itu bisa dianggap fungsional karena mereka bisa menyajikan makanan cepat saji atau makanan yang langsung tersedia itu bisa membantu bagi masyarakat yang misal sibuk atau tidak sempat menyiapkan makanannya sendiri di rumah dari nol seperti itu. Dan juga menciptakan lapangan kerja. Juga toko-toko atau gerai fast food itu seringkali bisa menjadi ruang sosial atau tempat tempat hangout atau bertemu bagi masyarakat-masyarakat seperti itu. Ada yang berpendapat dari sisi yang lain? Itu kan kalau seperti itu kan perspektifnya fungsional ya. Kalau dari perspektif konflik gimana? Keberadaan gerai-gerai atau makanan-makanan fast food itu? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Anindya. Oh ya, saya Anindya dengan NIM akhir 060. Untuk dari perspektif konfliknya yaitu menurut saya gerai fast food ini seringkali menawarkan makanan dengan kandungan kalori yang tinggi dan nutrisi yang rendah dan itu juga bisa berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat terutama di kalangan berpenghasilan rendah yang mungkin lebih bergantung pada makanan-makanan dari gerai fast food ini. Terima kasih. Ya. Oke, jadi
prinsipnya semua masalah bisa didekati dari dua tadi ya. Kalau Anda mau mendekati makanan-makanan fast food itu dari sisi dari perspektif konflik ya, tentu keberadaan fast food itu kan justru menggerus atau merusak gerai-gerai yang terkait dengan makanan-makanan tradisional ya, makanan-makanan Indonesia misalnya gitu ya. Karena keberadaannya itu kan dikelola dengan korporasi yang besar, dia punya franchise gitu ya, sehingga itu kan justru menghambat perkembangan dari kehidupan ekonomi masyarakat yang lain, para penjual nasi pecel apa yang jualan-jualan yang lain gitu ya, karena dikooptasi oleh mereka gitu. Nah itu kalau bicara konflik gitu ya. Jadi selalu bisa kita lihat gitu. Kalau bicara dari sisi apalagi sisinya justru ingin membunuh rakyat, itu membunuh masyarakat, membunuh anak-anak itu biar semua terjadi obesitas gitu ya, kelebihan gizi gitu ya, karena kandungan-kandungan garamnya tinggi, kandungan apa zat-zat yang lain tidak seimbang gitu ya, sehingga bisa menyebabkan masalah-masalah gizi ya. Itu kalau Anda bicara pada perspektif apa konflik gitu ya. Pada perspektif fungsional ya keberadaannya baik, gimana kalau enggak kita bisa dengan mudah dengan cepat bisa mengisi perut sehingga bisa energi bisa kembali apa pulih dan bisa segera melanjutkan kegiatannya gitu. Nah itu dan mudah untuk mendapatkannya. Nah itu fungsional gitu ya. Jadi sekali lagi yang penting adalah Anda mau melihat dari sisi mana gitu ya. Nah, sekali lagi dua-duanya boleh gitu ya. Anda boleh melihat dari kedua sisi itu. Nanti pertimbangkan mana yang paling kira-kira paling cocok gitu ya untuk menjelaskan fenomena itu gitu. Tapi sebetulnya prinsipnya bisa dijelaskan dengan dua perspektif itu gitu ya. Nah, kalau sekali lagi kalau ini nanti terjadi atau sesuatu yang terjadi di dalam sebuah forum diskusi atau forum debat gitu ya, yang ingin rame ya Anda begitu caranya ya. Kalau ada orang berpendapat dengan menggunakan perspektif fungsional, kan Anda bisa bisa mendebat atau melawannya dengan perspektif konflik. Atau sebaliknya, kalau orang kelihatan dia menggebu-gebu, kelihatan pendekatannya konflik, Anda bisa lawan dengan pendekatan fungsional. Gitu. Sehingga apa? Sehingga diskusinya menjadi ramai gitu ya. Kalau Anda diskusi senang ramai atau senang sepi? Kalau diskusi itu inginnya sepi, semua ya, atau Anda justru senang yang ada ada dialog yang rame gitu. Senang yang rame Pak, karena adanya berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat itu kan berarti mengasah otak ya. Jadi kalau Anda ingin pinter ya memang harus berani berbeda pendapat dengan orang lain gitu ya. Tapi ya nggak ngawur gitu ya. Nah, bisa artinya dengan pemahaman dua perspektif ini bisa memberikan bekal ke Anda. Oh ya, nanti saya kalau ada apa-apa yang gini, oh saya tahu sekarang ilmunya gitu ya. Kalau ada orang mengatakan gerai fast food itu baik, oh saya akan lawan dengan konflik gitu ya. Mesti kalau orang bilang oh gerai fast food itu baik karena menyediakan makanan yang mudah, cepat dan kita bisa dengan cepat pakai nggak turun dari mobil bisa beli misalnya gitu ya. Nah itu kan perspektif fungsional gitu ya. Anda biar rame ya dilawan dengan perspektif konflik gitu ya, dipatahkan atau dibantah dengan perspektif konflik sehingga menjadi apa menjadi eh, ya apa menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Kalau diskusi ramai kan senang gitu ya dibandingkan hanya sepi-sepi aja gitu ya. Oke gitu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah jelas Pak. Jelas, Pak. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan sudah jelas, saya kira untuk pertemuan ini cukup ya. Sampai sekian dulu untuk hari ini. Sampai minggu depan ya di kelas seperti biasa. Baik, saya kira itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.